Salam Song Debaters, berani bertanya, berani ditanya. Kawan-kawan, dalam waktu 10 menit saya hadir kembali ya. Kenapa sengaja saya pecah-pecah review ini? Sebenarnya saya nggak banyak-banyak sekali sih mereview karena ucapan saya sudah ada di dalam video itu ya. Ini permintaan dari kawan-kawan ya, bahwa dia bilang ada kemarin apa, tidak usah panjang-panjang biar kami gampang mencernanya dan kasih judul ya. Zulham Zigas udah diduri bang, padahal aku di Pekanbaru loh, pengen kali jumpa. Udah, kemarin aku langsung balik selesai semua kerjaan, balik ya. Jam berapa kemarin kembali ya? Jam 2 tuh jam 12 ya, jam 2 sampai Duri jam berapa. Mungkin lain waktu kita bisa bertemu ya Pak Zulham ya. Oke. Nah sekarang kawan-kawan, kalian pernah mendengar si Zakir Naik berkata bahwa kitab suci orang Kristen itu lucu, Tuhannya beristirahat karena capek kan. Baru juara umum, juara satunya Begoders ya, Kristologi. Siapa namanya dia? Agak lupa aku. Siapa namanya? Tuan? Si Allah yang dari Siak itu. Siapa lah namanya itu ya? Tunggu dulu. Yang kecil-kecil dia. Aduh, ada yang tahu nggak? Si Zulkifli. Dia punya channel juga itu. SAS, Salam Akal Sehat. Si siapa namanya itu ya? Kalau bicara dia agak lucu itu. Salam Akal Sehat. Coba saya lihat luah. Jadi lupa aku. Salam Akal Sehat. Ya. Salam Akal Sehat. Dia apa ini kingnya apa ya, Begoders. Juara umumnya. Salam Akal Sehat. Lupa, udah lama aku nggak membahas dia. Sugi Kristologi. Si Sugi kawan-kawan ya. Rindu juga awak sama si Sugi ini ya. Tidak pernah aku lihat video barunya, nanti coba aku intip dulu. Apa dia sudah masih tetap Begoders atau sudah sehat, agak-agak ada kemajuan terlepas dari ketololannya. Coba nanti saya lihat dulu ya. Sugi Kristologi. Nah, si Sugi kan dulu pernah itu membuat sampai ada satu videonya. Tuan orang Kristen kok capek katanya kan, bekerja begini-begini. Oke, tanpa memperpanjang waktu, kita tonton dulu ucapan Zulkifli, dan ini sama kepada Begoders lainnya, sama kepada kristologi yang lain. Dengar dulu dan saya akan jawab bagaimana jawaban saya ini. Percayalah kalian akan mematikan jawaban mereka seumur hidup mereka. Sampai dunia kiamat juga ya. Nah, kembali kepada kitab Kejadian. Bagaimana kemudian Anda menerangkan? Allah mengatakan jadilah terang. Lalu kemudian terang itu jadi. Tapi prosesnya sehari kan? Sehari itu 1000 tahun. Nah, lucunya lagi, coba Anda lihat di dalam kitab Kejadian 2 ayat 2. Di situ sangat terang dikatakan ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya itu. 7.000 tahun, 6.000 tahun menurut hitungan kita. Maka beristirahatlah Tuhan pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Jadi Tuhan butuh istirahat. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya karena pada hari itulah ia beristirahat dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi Tuhan di situ dikatakan beristirahat. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu selama-lamanya tidak pernah lalai daripada mengurus makhluknya. Nah, kemudian masuk ke dalam pertanyaan saudara saya, Bang Rudi Yohanes. Jadi gini, apakah Allah itu maha hadir? Jelas, Allah itu maha hadir. Kenapa saya harus memperjuangkan kata Allah ini maha hadir? Sedangkan Yesus yang mati nyata di dalam kitab Anda dan iman Kristen kebanyakan, itu Anda paksakan menjadi hidup. Meski dalil-dalil itu bergejibun di dalam kitab Anda, bahkan konsep kekristenan itu Tuhan datang dalam rupa manusia, mati dia. Meski Anda embel-embeli mati yang dimaksud itu adalah tidur. Wah, itu asumsi Anda. Tapi dalil dalam kitab Anda mengatakan Yesus mati. Dia meninggalkan hakikatnya, baik sebagai Tuhan maupun sebagai manusia. Mati dia. Meski
sedetik pun mati. Makanya Anda tidak bisa menjawab ketika apakah Tuhan itu pernah menjadi mayat. Yang diturunkan Maria, yang diturunkan Yusuf, Nikodemus dari tiang salib itu adalah Tuhan yang Kristen yang dalam keadaan mati, dikubur pada pemakaman Yusuf Arimatea. Itu fakta sejarah di dalam kitab Anda. Nah, kembali kepada Allah. Ketika dikatakan Allah itu wujud, maha hadir dia. Yang saya terangkan kepada Anda, dia itu maha hidup. Dia maha hidup. Artinya ketika dia maha hidup, berarti dia maha hadir. Bagaimana mungkin kemudian esensi yang tidak maha hadir itu maha hidup? Karena dia maha hadir, maka dia hidup. Ketika dikatakan bahwa dia di aras, itu dia bertahta di atas tahtanya sebagai sang pencipta. Dan kita tidak bisa menggambarkan seperti apa dia. Karena dia bukan makhluk. Dia bukan makhluk. Dia bukan ciptaan yang bisa kita gambarkan sesuai apa yang kita pernah lihat. Orang bisa berbicara mengenai mangga karena pernah melihat mangga. Orang bisa bercerita mengenai pisang karena pernah melihat pisang. Allah esensinya tidak pernah dilihat oleh mata, hanya bisa dilihat oleh mata batin. Nah, kita tidak usah lanjutkan mata batin, mata apa ya. Nah, karena bukan itu yang mau saya jelaskan. Yang mau saya jelaskan, Tuhan katanya beristirahat pada hari yang ketiga. Oke? Nah, setelah itu kawan, saya ada nanti menjawab mengenai hal itu ya. Sebentar, saya lihat dulu ya. Langsung saya lompat di mana saya menjelaskan apa yang dikata Zul, tetapi ada juga saya menjelaskan kekristenan dulu, apa pertanyaan dia, baru saya masuk kepada esensi. Nanti kawan-kawan, saya akan akan menjelaskan bagaimana atau kenapa saya katakan Yesus tidak mati ya, biar semuanya jelas. Oke, kita dengar ya. Ini pernyataan saya kemarin. Yesus yang datang kepada Bani Israel. Saya Yohanes 10 ayat 17 full, tetapi dikatakan ini mengenai kejadian 2. Nah ini bukan Tuhan capek, bukan Tuhan letih atau penat, tidak. Penciptaan terhadap dunia sudah selesai 6 hari. Nah, ketika Allah pada hari yang ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan telah yang dibuatnya. Tuhan berhenti terhadap pekerjaan penciptaan langit dan bumi. Zulkifli, kamu tahu Allahmu apakah sampai sekarang menciptakan langit dan bumi? Tidak. Kalau kamu bilang dia tidak berhenti, Allah yang kamu sembah juga berhenti. 2 masa menciptakan langit dan bumi, 4 masa ini dan segala macamnya. Setelah itu ada kali penciptaan, tidak berhenti. Artinya Allah di dalam Alkitab membenarkan kitab suci Bible. Hari ke-7 dia berhenti. Itulah sebabnya orang Muslim memaksakan diri bahwa penciptaan langit dan bumi menurut Al-Quran 6 masa. Sementara ada yang menjumlah-jumlahkan orang lain 8 masa katanya. Saya lebih percaya kepada Bible 6 masa. Setelah itu apakah menciptakan langit dan bumi lagi? Tidak. Stop. Berhenti. Bukan karena capek. Tetapi Alkitab mengatakan di Kejadian 1. Di bawah sekali ayat berapa itu? 30-an. Dikatakan apa? Karena dilihatnya sudah sempurna. Sangat amat sempurna. Tidak ada lagi yang perlu ditambah di bumi ini. Maka berhenti. Bukan capek. Jadi menurut Zulkifli, jika Tuhan kami capek, terus Tuhanmu apa? Masih bekerja menciptakan langit dan bumi sampai sekarang? Saya tidak tahu. Padahal yang dibilang 2 masa, 4 masa. Selesai. Itulah kehebatan Bible. Yang betul-betul dari Tuhan. Semua agama di belakangnya bersumber kepada Bible itu. Termasuk Kristen. Kami tidak menyangkal, kami mengambil kitab orang Yahudi. Ya. Dan saya selalu berkata, tidak ada saya ubah-ubah perkataan saya. Yesus tidak pernah mati, saya bilang terus. Jangan kamu katakan, karena untuk membela debat ini jadi saya... Oke kawan. Nah, kalian sudah mendengar ya. Itulah jawaban cerdas dari seorang debaters yang tidak akan bisa mereka ubah. Dan mereka akan mengingat terus di kepala mereka jawaban itu. Dan percayalah mulai hari ini dan seterusnya, mereka tidak akan bertanya lagi mengenai itu. Apalagi Sugi Kristologi itu ya. Melihat mukanya saya sudah mau muntah. Ya. Tapi kalau Zulkifli ini malah mukanya nggak ditunjukkan. Ya. Lebih bagus lagi si Sugi Kristologi. Wajahnya masih kelihatan. Nah kawan-kawan,
Mereka tidak sadar, ingin memperolok-olok Kristen, tapi mereka nggak tahu. Ternyata mereka itu mengintip daripada Bible itu. Ya, coba kalian baca Al-Quran. Apakah Allah Tuhannya masih menciptakan langit dan bumi lagi terus menerus? Sudah dibatasi kok situ 2 masa, 4 masa. Baru ada lagi orang bilang 6 masa katanya kan. Lah, memang setelah 6 masa itu masih bekerja. Menciptakan langit dan bumi 8 masa. Berarti kalau sekarang udah berapa masa ya? Sudah beribu-ribu tahun. Itu aja dalam masa. 7 masa, 8 masa, berarti 9 masa sekarang. Atau 10 masa. Inilah yang saya katakan, mereka ini tidak paham kitab suci sendiri tetapi dipaksa-paksakan. Dan perhatikan dalam debat itu kawan, si Zul sering mengangguk. Arti anggukan itu apa? Bebas kalian menerjemahkan apa. Tetapi pada intinya, kalau orang sudah mengangguk gini, itu artinya pertama, dia menyetujui apa ucapan saya. Yang kedua, dia mengagumi saya. Bisa jadi. Yang ketiga, dia mengakui bagaimana cara saya menguraikan itu. Yang keempat, atau dia bilang, awas kok ya. Bisa jadi, kita nggak tahu ya. Tapi yang keempat ini adalah karangan bebas. Terjemahan bebas. Tapi yang pertama sampai 3 itu terjadi. Setiap saya mengatakan sebuah kebenaran, dia mengangguk. Tetapi itulah kawan. Karena mungkin banyak orang, saya nggak bilang Zulkifli, tidak bilang agama sesuatu ya. Kayak ini si Mayat ini lewat. Banyak orang merelakan diri jadi begoders. Karena mereka mengimpikan di dunia dia hanya mengawini seorang wanita. Wanita yang terbatas. Wanita yang cantiknya pun terbatas. Bahkan lebih cantik mungkin istri artis-artis ya. Maka dia memimpikan. Misalnya si Mayat itu yang lewat kami ini memimpikan dia bertemu sama foto model terhebat atau Miss Universe, lebih di atas Miss Universe. Jadi mereka merelakan diri bodoh kawan. Saya pun nanti kata Tuhan yang saya sembah menjanjikan itu, saya pun rela bodoh kawan. Asal dapat. Tapi kalau nggak dapat bagaimana kan itu ya. Jadi bersyukurlah saya hidup di dalam kekristenan, saya jadi pintar, cerdas ya untuk melihat sesuatu. Maka ketika Tuhan saya berkatakan berhenti bukan karena dia capek. Kalau si Sugi Kristologi Begoders nomor 1 mengatakan apa? Tuhan orang Kristen leyeh-leyeh katanya. Leyeh-leyeh itu beristirahat karena letih, karena capek yang dia tidak paham itu kawan. Nah, itulah sebabnya kawan, kemarin waktu saya debat, saya bungkam mereka ini seumur hidupnya. Seumur hidupnya, kalau masih ada yang bertanya tentang Tuhan Kristen capek beristirahat, berarti dia betul raja di raja orang goblok. Ya. Idiot di atasnya idiot kalau ada, mereka lah itu. Ya. Semoga tidak ada lagi bertanya mengenai hal itu ya. Terutama si Zakarnai. Colong sampaikan kepada Zakarnai itu naik turun zakarnya. Kalau kalian ketemu dengan dia atau kalian bisa berbahasa Inggris, katakan kepada dia, hai Zakarnai, Tuhan yang kamu sembah apakah masih mencipta langit dan bumi sampai sekarang? Bilang. Biar dia tertawa, terkekek-kekek atau dia terdiam 1000 bahasa ya. Nah, jadi kawan-kawan, itu jawaban yang mantap. Baru ada yang bilang ini Islam pet, bilangnya gini ya. Apa ya? Cerdas gimana Bang Rudi? Percaya kitab yang banyak kontradiksi kok ngaku cerdas. Hahaha. Ya cerdas lah. Coba kamu jawab, Tuhan yang kau sembah masih menciptakan langit dan bumi enggak? Tidak. Berarti berhenti kan? Berarti Tuhanmu capek juga, letih. Atau bagaimana? Ya, kan kita pada satu topik, bukan mengenai kontradiksi atau apa ya. Nah kawan-kawan, nanti malam saya usahakan bertemu dengan kalian jam 7. Daripada kalian menonton Geraham Mualaf dengan judul Bible oh Bible, yang penontonnya sedikit, dan itu membuat mereka pusing, stres. Kenapa channel seperti Geraham Mualaf yang sudah men-sharekan kepada 10, katanya sekarang 20 channel yang lain. Penontonnya kok sedikit, hanya 100, 200, paling tinggi 2000 ya. Apa sebabnya? Itulah yang dibahas oleh para begoders itu kemarin. Mereka bilang, wah jangan orang begoders masuk ke channel-channel orang Kristen. Nanti mereka jadi banyak subscriber dan viewersnya kan ya kan. Mereka menyadari itu kawan. Karena untuk melihat di channel mereka orang sudah bosan. Karena pasti mereka akan gombal-gombal semua, bohong-bohongan aja. Ucapan mereka, ucapan-ucapan tidak cerdas. Ya.
Jadi orang mau menonton pun malas. Tetapi kalau menonton channel-channel seperti Sang Debaters, mereka sadar, wah ini cerdas ini. Ulasan-ulasannya mantap. Tidak dikarang-karang ya. Jadi para begoders ya panik dia, dan mereka berkumpul mencoba menguraikan, mencoba meneliti mengapa kaum begoders tidak banyak menonton channel mereka. Ya itulah jawabnya, berarti mereka begoders akut. Yang mau menonton itu ingin cerdas, karena mereka begoders juga. Maka mereka pergi ke channel Kristen agar cerdas. Dan setelah sampai di channel Kristen, mereka cerdas. Dan ya puji Tuhan, kemarin ada yang nge-SMS saya, WA saya, dia mengirim saya lagu, dikatanya dia memainkan musik itu lagu country, lagunya tentang apa ya lupa saya. Dia bilang, setelah menonton video saya, saatnya dia menjadi murtadin. Saya orangnya tidak gampang begitu saja percaya, tetapi saya berharap itu satu kebenaran. Langsung di WA-nya saya, hari ini saya memutuskan untuk menjadi murtadin, kata dia ya. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat dia segera dibaptis. Karena menurut dia, setelah menonton video-video yang saya ulas, disitulah dia mulai sadar bagaimana sebenarnya yang terjadi selama ini, kata dia. Karena keterbatasan mungkinnya, bukan hanya dia, banyak orang keterbatasan pemahaman. Bahkan kalau Fatimah Sadkiyah bilang, waktu saya dulu katanya kan, saya melihat Kristen itu sebagai sesuatu yang jelek. Ternyata setelah saya terjun ke dalamnya, dan sudah melihat, ternyata tidak, katanya kan. Waktu debat dengan si Zulkifli Mabas ya, di channel, di Zoom-nya si Fatimah itu ya. Dari situlah saya memang dari dulu memang mengerti hal itu. Mereka punya keterbatasan. Kalau mereka bertanya, jawabannya pasti sama. Mereka tidak bisa jawaban yang berbeda. Meskipun Subandi Sukoco ya, si gondrong itu, yang banyak tatonya itu, anggar-anggar gondrong sama tato, dia sama aku. Nggak bisa lah. Aku ajak berdebat, nggak mau dia. Aku bilang orang nggak takut lagi tato, yang takut panu. Ya kan? Gondrong nggak bagus lagi sekarang, yang takut tuh orang botak. Ya kan? Dia bilang saya bisa menafsirkan sendiri. Mana berani dia menafsir sendiri. Karena bagi mereka sudah ada kitab tafsir khusus. Dia tidak boleh sembarang menafsir. Mau 1000 orang kalian tanya, 1000 orang tafsirnya sama. Tak bisa dia keluar. Kalau mereka bilang 1000 orang Kristen ditanya 1000 jawabannya. Bagus. Artinya kita adalah makhluk merdeka, bebas. Tidak seperti mereka terkurung di dalam dimensi yang mereka ciptakan sendiri. Ya. Nah, saya katanya hari Minggu ini akan berdebat dengan Frans Donald, wartawan Injil. Setelah berdebat dengan Frans Donald, 5 atau 6 hari baru berdebat lagi dengan jagonya Graham Walaf. Tetapi semoga Bamstri dia menemukan jago-jago lain untuk berdebat dengan saya. Dan itu sesuatu yang bagus ya. Saya berharap nanti saya kirim pesan sama si Farhan, yang katanya Tuhan dia seperti kipas angin ya, yang matanya di pantat ya kan. Tuhan yang di kepala dia ya, bukan Tuhan dalam kitab sucinya. Itulah yang mau saya sampaikan kepada kalian kawan-kawannya. Kalau ada orang berkata lagi bahwa Tuhan orang Kristen capek, letih, berarti dia itu adalah orang yang tidak pernah menonton video saya ini. Kalau kalian jawab, ya, apa Tuhan yang kau sembah masih mencipta langit dan bumi sampai sekarang? Nah, tanya aja, sudah berhenti atau bagaimana? Dia akan kelagapan di situ kawan, dan pasti akan memaki-maki kau atau memarahi kau. Atau paling tidak dia akan seperti yang lain, pergi dulu ngalor ngidul, baru kembali diam-diam, tapi jawabannya entah apa-apa ya. Itulah sifat mereka. Oke, sekian dan terima kasih. Saya mengucapkan banyak kepada kalian. Nanti malam kita jumpa dengan pembahasan apakah Yesus mati. Saya mengajak kalian berdiskusi, berdialog, langsung live. Silakan kalian mau apa namanya itu? Mau dari Muslim, dari Kristen, saya terima. Oke, sekian dan terima kasih. Salam Sang Debaters.